Padahal dalam sholat itu ada kurikulum, ada pelajaran yang begitu dahsyat dalam sholat itu. Ini yang sebetulnya yang seharusnya kita pelajari, ini pelajaran sholat. Ya, jadi benar kalau ada satu buku, ada buku saya beli itu, Sholat for Building Karakter. Judulnya Sholat for Building Karakter. Jadi sholat itu untuk membangun karakter. Karakter kita ini akan terbangun dengan apa? Dengan sholat. Kalau kita pengen jadi orang yang berkarakter, yang jujur, yang disiplin, yang kuat, yang kokoh, yang bisa istiqomah, di sholat ada belajarnya. Di sholat itu. Sebenarnya yang jadi masalahnya, kita udah pernah ngambil pelajaran itu belum? Halo? Hah? Yang penting? Iya. Makanya kita begini-gini aja. Makanya kita begini-gini aja. Karena kamu bukan doain sama diri kita. Jaminannya kenceng loh, Allah yang janji. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya. Dah. Itu ayat cukup udah. Salat sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau orang sholatnya benar, nggak mungkin dia mengerjakan perbuatan keji dan juga perbuatan. Kalau dia nggak ngerjain perbuatan keji, nggak ngerjain perbuatan munkar, berarti yang dikerjain baik apa jelek? Baik. Sebenarnya yang jadi masalahnya, kok ada orang yang sembahyangnya rajin tapi maksiatnya ada? Hah? Bukan musola sini, bukan. Kok ada yang begitu? Iya. Berarti ayatnya bohong dong. Masa kata Allah dalam sholatnya begitu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bohong tuh sholat. Bukan ayatnya yang salah, tapi pertanyaannya dibalik. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Itu yang mesti ditanya sama kita. Kalau timbang sholat yang model kayak kita, kayaknya belum dah. Betul ya? Buat kita, buat saya ada pesan. Kalau antum kan ahli ibadah semuanya. Iya gitu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya kita kurang yang kesana. Nah, ada satu sifat selama ini kita salah mengartikan kekayaan. Kita pengen cari kaya, sampai-sampai habis sembahyang Jumat kita nggak pernah tinggal. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Terus itu yang kita minta. Yang kita minta kekayaan. Habis sembahyang Jumat, kata Pak Kiai, kalau kita baca itu 40 kali setelah ba'da sholatul Jumat, selama 40 Jumat, maka Allah akan berikan kekayaan kepada dia. Bahkan Habib Syafi'i Azhari pernah bilang, ente amalin itu 40 kali setiap habis sembahyang Jumat selama 40 Jumat. Paham maksudnya nih? Baca tuh, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwa. Baca 40 kali selama 40 kali Jumat. Kalau enggak kaya, iris kupingannya. Begitu kata beliau. Itu kata kita biasa. Kalau enggak kaya, iris. Kalau nggak boleh cobain aja. Masya Allah kasih. Itu apa kita? Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Ghaniyyu ya Ghaniyyu, zat yang maha
aghnina buat semua, aghnini buat kita, kayakan aku. Artinya emang kita selalu pengen mintanya kaya. Seman pandangan kita kaya itu banyak itu, padahal salah jalan itu. Paham nih maksudnya nih ya? Yang selama ini katanya orang ada yang mencari 4 perkara dengan dia cari itu, dengan jalan yang dia jalani, ternyata salah jalannya itu dia dapetin. Nah, apa? Dia cari tolabnal ghina, kami cari kekayaan supaya mudah itu semuanya karena ada kaya itu. Dengan apa kami cari itu? Fil mali, dengan menumpukan harta. Kami cari kekayaan itu dengan menumpukan harta. Ternyata fawajadnahu, ternyata kami dapatin kekayaan itu bukan dengan jalan itu, bukan banyak apa harta, tapi ternyata adanya di mana? Fil qanaah, di dalam sifat qanaah. Ternyata bukan. Kita tumpuk-tumpukin tuh harta, udah banyak banget harta kita pikir udah kaya, enggak, malah bikin repot kita, Bu. Bikin repot kita enggak? Iya, kita repot. Tiap malam gak bisa tidur, digiring mau tidur dihitung dulu. Halo? Gitu ya? Apa kita hitung dulu, bangun tidur kita hitung lagi, kita diperbudak. Orang pada nyenyak tidur, kita nggak bisa tidur. Kalau udah malam orang udah pada tidur, kita enggak. Kita lihat dulu, tuh kunci depan udah digembok belum ya? Betul ya? Tuh motor udah belum ya? Ini belum ada ya? Tuh. Begitulah kita setiap saat. Kenapa? Karena kita memandang kekayaan itu salah. Tapi kalau sifat qanaah, enggak. Ini yang kita minta nih sama Allah. Ya, insya Allah. Satu. Jadi salah kalau seandainya kita kami mencari kekayaan dalam harta, ternyata yang kami temukan bukan di dalam harta kekayaan itu, yaitu ada di dalam sifat qanaah. Ya, di dalam sifat qanaah. Satu. Wa talabna rahata ay zawalal masaqqah fi sarwati ay kasratil mal fawajadnaha fi qillatil mal. Yang kedua katanya wa talabna raha, kami cari itu apa? Kepuasan. Roha itu apa ya? Kenyenyakan, kenikmatan. Kami cari itu yang namanya roha aizawal masaqah, yakni hilangnya kesusahan itu. Kami cari kepuasan itu. Di mana kami carinya? Fisarwah, yaitu di dalam banyaknya harta. Aikasratil mal. Kalau udah banyak harta, pasti puas. Saya cari kepuasan itu dengan adanya banyaknya harta. Ternyata fawajadnaha fi qillatil mal, lalu ternyata kami dapatinnya bukan kepuasan itu, bukan di dalam banyaknya harta, justru fi qillatil mal, di dalam sedikitnya harta. Malah itu Pak yang jadi dominan kita. Ya, kita jadi enggak. Nabi Sulaiman disuruh pilih, mau kaya, mau Ali bin Abi Thalib. Ya, dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu disuruh pilih 3, mau kekuasaan, mau harta, mau ilmu. Suruh beda, ya, disuruh pilih kekuasaan, kekayaan atau ilmu. Maka dipilihlah waqtaratul ilma, maka dipilih, aku pilihlah itu akan ilmu. Dan ternyata dengan dipilih ilmu, akhirnya dia dapatkan kekayaan. Akhirnya dengan ilmu dia dapatkan kekuasaan. Paham ya? Dengan adanya ilmu.
dengan adanya ilmu. Tapi ketika kita salah, kata Sayyidina Ali, maka kita akan tersiksa dengan harta yang kita miliki. Tersisa. Itu tadi, yang pertama, tidur kita jadi kurang. Habis mikirin itu mulu, apalagi motornya baru, NMAX. Jadi tiap hari kita ngelawak mulu, dilapin mulu tuh motor. Iya, tiap hari kita lapin mulu, kita disiksa banget sama itu harta. Begitu ininya kita, astagfirullahaladzim, sampai segitunya kita. Gembok, udah semuanya kita gembokin. Pintu gerbang digembok. Pintu tuh kan ada habis pintu gerbang ada pintu depan rumah kita. Pintu depannya gembok. Masya Allah. Nanti di dalam ada kamarnya dikunci. Di dalam kamar ada lemarinya dikunci lagi. Udah berapa kunci tuh udah? Lemari ini kita kunci lagi. Ternyata di dalam lemari ada laci. Lacinya dikunci lagi. Begitu nggak? Ya, kita kunci. Di dalam laci ada kotak. Kotaknya tiap hari kita pegang tuh kunci gitu. Segitunya. Jangan orang lain. Bini kita kagak kasih. Bini kita kagak kasih. Kenapa? Itu tadi salah kita menafsirkan itu semua. Kalau itu ada, demi Allah kita akan tersiksa selamanya, Pak. Percaya? Kalau itu pasti kita tersiksa semua. Apalagi kita simpen, aduh. Tapi kalau kita lepas begitu aja, kita terima, insya Allah Allah bukain semuanya. Ya, kita bukain. Nah, semakin sedikit harta, maka beban dia untuk mencari nggak ada beban. Habis dia belum pernah mau jagain apaan? Emang duitnya nggak ada. Paham ya? Jadi udah ya udah, gue tenang, kagak beban, kagak sampai bingung banget gue ini. Habis emang boro-boro mau jagain mobil, emang mobilnya kagak. Ya, emang mobilnya kagak, gitu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbana. Ya, saya kalau melihat guru-guru gitu, oh iya benar. Kalau beliau itu merasa tenang hidupnya, ini itu. Nggak ada beban, ya karena itu ya dalam dirinya itu terlalu kecil, dunia itu terlalu kecil buat mereka itu. Masya Allah. Nah, dua, jadi nyari kepuasan ternyata bukan dia banyaknya harta, bukan ya. Kalau tadi mencari kaya juga bukan dengan harta, tapi ada sifat qanaah. Buat orang rohah, dia cari kepuasan batin itu ternyata bukan dengan kasratil mal, bukan dengan banyaknya harta, enggak. Fawajadnaha fi qillatil mal. Ya, tapi malah justru dia dapatkan itu dengan sedikitnya harta. Mohon maaf nih, Nabi Sulaiman duitnya banyak, Pak. Ternyata Nabi Sulaiman, kata Nabi Muhammad, mau masuk surga tertunda 40 tahun. Ini Nabi, Pak. Mau masuk surga tertunda 40 tahun karena harus diperiksa dulu apanya? Harta yang dia miliki. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saking duitnya banyak kan dia pernah sombong sampai dia minta izin sama Allah. Karena saking banyak duitnya, dia punya semua segala sesuatunya. Dia ngomong begini sama Allah, ya Allah, kalau memang kau izinkan, saya bisa tuh kasih makan makhluk-makhluk engkau semua. Satu hari aja ya Allah, kasih kesempatan saya untuk memberikan makan semua makhlukmu yang ada di negeri ini. Kata Allah, kamu gak mampu, kamu gak akan bisa. Enggak bisa, kan duit saya banyak, makanan saya banyak, semuanya ada, ini itu, kata dia. Kata Allah, kamu gak akan bisa. Maksa dia. Akhirnya kan, ya udah, kalau memang kamu mau kayak begitu silahkan.
kamu siapin dulu, ntar. Dah. Kemudian kalau tanya, udah siap? Siap. Benar? Benar. Ya udah, kapan? Besok. Hari Minggu, kumpulin. Dah, kamu siapkan makanan buat semuanya. Semua. Kumpulin lah semua. Makanan itu segitu banyaknya, karena yang mau dia siapin makanan buat siapa? Hah? Semua makhluk Allah. Nabi Sulaiman itu bukan hanya sama manusia, tapi dia berkomunikasi juga kepada binatang dan lain sebagainya. Sehingga dia pengen kasih makan tuh, bukan hanya manusia, dia juga pengen kasih. Ya, udah dikumpulin semua makanan. Kira-kira banyak gak tuh makanan? Banyak, segitu banyaknya. Apa kata Allah? Sudah Sulaiman? Udah, mana? Segini aja, iya. Nggak ada lagi? Enggak. Dah, baik kalau memang itu. Aku akan perintahkan makhlukku untuk jatah makannya hari ini ditanggung sama engkau. Dan aku akan suruh makhlukku yang paling ada di dasar, di laut. Siapa? Ikan. Ikan Nun. Kemudian ikan Nun dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Nun, irfa ilal haq. Nun, ikan Nun, naik kamu ke atas. Hari ini makanmu satu hari dijatahi oleh Nabi Sulaiman. Silakan, naik tuh ikan. Tuh makanan yang segitu banyaknya dimakan sama dia. Sekali makan habis. Segitu banyaknya sekali makan. Ini belum nambah nih. Udah apa? Itu baru ikan. Belum lagi makhluk yang lain. Belum lagi orang. Belum lagi apa. Nangislah senangis-nangisnya. Hadza min fadli rabbi liyabluwakum ayyukum ahsan. Apa namanya? A'amkul a'amkul wala takun. Semuanya ini untuk memuji aku, katanya. Katanya, maafkan aku ya Allah. Ini semua karunia Engkau. Aku tidak bisa untuk menyombongkan diriku. Baru satu makhluk Allah aja semuanya udah habis. Nah, jadi bukan dengan itu kekayaan yang kita cari. Selama ini kita cari seperti itu. Ya Rabbana. Nah, yang ketiga, wa talabna al-lazzat bihalawati zawqi wan nuril basari wal khuduril marju fi ni'mah wa hiya ma qusita bihi nafqu fawajadnaha ay lazzati fil badani sahih. Wa talabna al-lazzat, dan yang ketiga kami cari apa? Kelezatan. Bihalawati zawqi wan nur al-basar wal hudur al-marju. Aku cari kelezatan itu fin ni'mah, yaitu di dalam nikmat. Maqsida bihi naf'u, jadi sesuatu yang menjadi tujuan manfaat. Aku cari bahwa kelezatan itu ada di dalam nikmat-nikmat yang semuanya aku cari bisa membawa manfaat buatku. Fawajadnaha fil badani sahih. Ternyata kelezatan itu bukan nikmat yang buat enak, makanan banyak. Nikmat bukan. Makanan banyak nikmat bukan. Duit banyak nikmat bukan. Semuanya ada, apaan aja ada, semua segala macam. Ternyata kelezatan itu bukan di situ adanya. Ya, bukan dengan banyaknya makanan, bukan banyaknya minuman, bukan banyaknya duit, bukan banyaknya, bukan mewahnya mobil, bukan mewahnya motor, bukan. Tapi adanya di mana? Fi badani sahih, di dalam badannya. Duit banyak, badan ampok. Enak gak? Ada gak tuh kelezatan yang begitu kita dapetin? Duit banyak banget. Akibat semakin duit banyak, semakin ini kita segala macam. Makan semakin hati-hati. Menjeroan, takut banget menjeroan. Sama duit takut banget. Mau ini takut banget. Kemarin saya ada acara di Mega Rumah atas
kemarin sama Habib Ali, sama Kiai Fahru, sama Kiai Bonahar, satu tempat, satu lokasi. Jadi kita masuk ke dalam satu tempat, di situ ada lembah, banyak ini apa ternak madu. Ya, masya Allah di ujung gunung itu, semua masya Allah itu madu ini. Segitu banyak itu makanan nikmat ini itu, ternyata kalau badan sakit gak enak juga. Betul ya? Ya. Jadi kelezatan itu adanya di badan yang apa? Yang sehat. Ada orang nengokin orang sakit, udah tahu sakit, bawain duren, bawain ini, bawain itu. Lu mau makan apa? Mau makan apa? Jangan apa kagak enak-enaknya anta tuh mulut. Betul ya? Iya, enak. Kenikmatan itu gak ada. Kapan adanya kenikmatan itu? Ternyata bukan di dalam itu semua. Dia merasakan nikmatnya segala sesuatu ketika badan sehat. Kalau badan sehat, maaf ucap ini, biar kata makan nasi doang juga paling tambahin dah tuh sate 10 tusuk masuk cukup udah. Ya, kalau udah kayak begitu udah tekad. Jadi yang dicari badan itu badan yang ya Rabbana astagfirullah. Dah udah berapa tuh? 3. Salah mulu kita carinya ini. Ya. Wa talabna al-ilma fi batnin sab'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Kami cari nih ilmu itu dengan apa? Fi batni sab'in. Batnun perut, sab'un kenyang. Pokoknya kita gampang dapat ilmu kalau perut kita kenyang. Kita pikir gitu, akhirnya kita kenyangin dulu, makan dulu. Mau ngaji, makan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Dia ngajinya busung, sampai nunduk, gitu. Ternyata nunduk busuk amat ngaji itu lah. Sampai ya Allah keluar ayat. Sedih matanya bilang. Kita cari yang namanya ilmu itu, kata dia, fibat isabin, di dalam perut yang kenyang. Makan dulu, baru belajar. Ini itu, paham maksudnya nih? Ternyata fawajadnahu, maka kami dapatkan tuh ilmu itu fi batnin ja'in, justru dalam perut yang apa? Lapar. Justru dalam perut yang lapar. Orang kalau lapar bisa tidur nggak? Hah? Bisa tidur nggak? Enggak. Saya kenapa sih dulu tuh sampai disuruh seringin puasa 40 hari, seringin puasa 40 hari gitu. Maaf, larian kalau semua saya nggak maksud buat ria. Saya termasuk orang yang paling suka puasa. Ya. Hatta puasa Nabi Daud saya pernah amali. Hari puasa sehari enggak. Sudah setahun saya dapat puasa itu. Puasa Nabi udah pernah belum? Hah? Iya itu mau badan juga begadang mulu. Enggak, benar tak hadis Nabi Daud, saya nggak ada maksud buat ria. Ini sebagai pembelajaran buat kita. Tuh, coba saya ngerasain itu. Yang kedua, ini besok nih, Rajab, Sa'ban, Ramadan, tambah 6 hari Syawal. Rajab, Sa'ban, Ramadan, tambah 6 hari Syawal, hampir 100 hari kurang. Ya, berpuasa dari bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Udah pernah ngamalin belum? Belum lagi. Enggak, itu benar. Kita ternyata memang itu disuruh kita kayak gitu. Ya. Suruh memperbanyak berpuasa tuh. Dapatkan ilmu itu katanya dari situ. Dari perutnya lapar. Kalau kita bahas ta'lim muta'alim itu, nanti di penghujung itu pasti diajarin di kitab ta'lim muta'alim. Jadi salah satu di antara untuk mempermudah hafal,
mendapatkan, kita gampang mendapatkan ilmu, banyakin apa? Lapar di sini maksudnya puasa, banyakin puasa. Makanya wajar kalau Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu sekali makan 27 hari. Wajar, karena makannya cuma sekali, makan besarnya. Yang lain dia banyakin puasa. Kemudian Imam Abu Hurairah tuh, Imam Bukhari, bukan Abu Hurairah, Imam Bukhari, ini hadis, ya, Imamul Hadis, dia puasa hampir tiap hari. Dan dia bukanya ya udah dengan kacang-kacangan, dengan korma, begitu aja. Lebih banyak sedikit makannya, nggak banyak ini. Kalau kita sehari puasa itu bukanya, Masya Allah, luar biasa banget. Luar biasa banget gitu. Begitu kayak ini. Nah, kalau orang yang menuntut ilmu itu bukan itu katanya. Kalau kamu ingin mencari ilmu, fibat nih sabain, ya, tadinya kami cari ilmu itu dengan perut yang kenyang. Ternyata fawajadnahu fi batnin ja'in. Ya, buat kami dapatkan itu justru dalam perut yang apa? Yang lapar, karena lapar itu nggak bisa tidur. Itu doang bahasanya. Ya, dia kalau nggak bisa tidur lebih banyak apa jadinya? Apa? Lebih banyak belajar. Nah, kalau pesantren-pesantren, anak-anak kita tuh pesantren senang kita kan. Puasa Senin Kamis, dari pesantren disuruh Senin Kamis sudah setengah wajib tuh buat santri mah. Ya, malam dibangunin, lebih banyak bangunnya di waktu malam jam 3 udah dibangunin mereka. Nah, anak kita dia baca zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, malam-malam dia baca Asmaul Husna, dia baca zikir-zikir yang lain. Masya Allah, jam 3 babanya lagi ngapain? Babanya lagi tidur. Iya, dia sembahyang berjamaah. Itu berkah santai. Makanya dalam satu hadis dalam Riyadhus Shalihin ada 2 orang, ya, yang satu dalam menuntut ilmu, yang satu kerjaan, ya. Nah, ternyata yang mendapatkan keberkahan di dalam ininya orang yang menuntut ilmu, ya, dalam menuntut ilmu Allah kasih tuh keberkahan, dijamin sama Allah. Nah, dia yang setiap hari banting tulang keras keringat itu nggak ada duit banyak, pas udah dapat semua, tapi dia punya kondisi gitu, capek, letih, tampangnya juga udah nggak enak dilihatnya karena orang capek gitu dan lain sebagainya. Tapi dia Allah kasih, dagangnya biasa aja, ngaji jalan, paham nih maksudnya, ngaji mah jalan, bayar mah rajin, ini itu. Kalau tadi yang satu habis waktunya untuk yang begitu, tapi ternyata berbeda, ya, hasilnya. Nah, maksudnya di sini kita diingatkan, ya, jadi ada 4 perkara yang kita anggap jalan itu adalah jalan yang baik, ternyata yang kita dapatkan bertolak belakang, ya. Yang pertama, kita cari kekayaan itu di mana? Di harta. Makanya kita begitu demikian. Fawajadnahu fil qanaah, ternyata kita dapatkan kekayaan itu dalam sifat apa? Qanaah. Artinya ketika kita punya sifat qanaah, maka disitulah kita akan mendapatkan kekayaan yang hakiki. Di situ tuh, karena kita bisa menerima apa adanya yang telah Allah berikan. Kalau terima, ya, artinya nggak ada beban sama dia. Dapat besar, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Mau yang enak, alhamdulillah. Nggak enak, ya Allah, dalam dirinya. Nah, sifat itu yang luar biasa. Itulah kekayaan yang hakiki. Kita belajar untuk mendapatkan qanaah. Yang kedua, dia cara watalabna rohah. Dia cari kepuasan itu. Dia pikir kepuasan itu adanya fisarwa, ai fi kasratil mal, yaitu dengan banyaknya harta. Ternyata bukan. Kepuasan itu bukan di situ. Kepuasan itu adanya justru di fikilatil mal, dengan sedikit harta. Jadi dia tidak terlalu beban, dia tidak terlalu tersiksa dia, ya. Masya Allah.
wa talabna lazat, dan dia cari itu yang ketiga, kelezatan. Dengan cara apa? Dia carakan itu dengan kelezatan apa? Bihalawati zauq, yaitu dengan kelezatan makanan, dengan penglihatan yang berbeda, semua dia cari itu kelezatan di dalam kenikmatan. Ternyata fawajadna fil badani sahih, ternyata kelezatan itu dia dapatkan adalah di dalam badan yang apa? Badan yang sehat. Dan yang keempat adalah dia cari ilmu itu bukan di dalam situasi perutnya yang kenyang, tapi dia memperbanyak berpuasa, maka di situ dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ya Rabbana. Wal maqalatu salafun ya an Ali radhiyallahu anhu. Ya Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya betul. Al-Fatihah.